Terus? Nah, Papa, apa salah adik? Itu adalah kata-kata terakhir adik Irma Suryani Nasution. Nah, ketika tahun 1960 Nasution melihat bahwa yang ditangkap oleh pasukan Cakrawala ini adalah ajudannya atau Letnan Satu Genden. Dan Letnan Satu Genden dibawa ke lubang buaya oleh pasukan Cakrawala. Setelah itu Nasution kembali masuk ke dalam sambil berjalan. Nasution bertanya kepada adik Irma, beberapa adik Irma, termasuk Gatot Subroto. Adik Irma ditanya, adik masih hidup? Masih, Mam. Baru Nasution berkemas membawa adik Irma ke rumah sakit Gatot Subroto. Itu pun Nasution mampir dulu ke markas KKO, markas yang Marinir sekarang di Kutang di situ. Nasution mampir di situ, tujuannya apa? Tujuannya untuk minta bantuan dan melaporkan di mana di rumahnya ada kejadian pasukan Cakrawala yang mengunjungi Jenderal Sudirman. Ternyata benar, gak lama kemudian Nasution setelah berkata Subroto, gak lama kemudian pasukan Cakrawala ini yang membawa Letnan Satu Genden sampai di lubang buaya. Karena targetnya terakhir yang ditangkap oleh pasukan Cakrawala terakhir ini bisa sampai di lubang buaya, dicek kembali sama Letnan Untung. Para jenderal yang sudah ditangkap ini yang belum ada ternyata Jenderal Nasution. Diperintahkan kembali pasukan Cakrawala untuk kembali mencari Pak Nasution. Sesampai di Taman Suropati Jalan Diponegoro, pasukan Cakrawala sudah melihat di rumahnya ini sudah diamankan oleh pasukan KKO hingga mereka tidak berani merapat ke rumah sini. Lalu baru pasukan Cakrawala kembali bisa dibawakan hasil yang maksimal, tidak menjadi mendapat targetnya. Mereka kembali ke lubang buaya. Nah, itu cerita yang sebenarnya. Ada tambahan dari film G30 PKI. Kalau di film G30 PKI tidak ada cerita dari Nasution mampir ke markas KKO. Untuk aslinya seperti itu. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyai, ada yang kurang jelas. Ya. Kalau sudah jelas, kita ke kamarnya Adik Irma Suryani Nasution. Pas pulang kan lewatan jalur mau ke Gatot Subroto. Dari sebutannya Iya nih, ada di rumah. karena kan di situ kan kalau orang nanti ke Gatot Subroto mau berhenti, Pak. Kalau dari sini kan langsung ke Semarang itu mampir baru ke Gatot Subroto. Kamarnya Adik Irma gitu. Ayo. Nah, ini adalah kamarnya Adik Irma Suryani Nasution dulu. Jadi di tahun 1965 kamar ini ditiduri atau ditempati oleh neneknya, neneknya Adik Irma dan tantenya Adik Irma. Nah, tantenya dan neneknya Adik Irma masuk ke dalam kamarnya panas melalui pintu koneksi, pintu penghubungnya ini. Nah, masuk ke dalam ini. Sebelah ini kamarnya Pak Nas atau kamar tidurnya Pak Nas. Untuk tempat tidurnya juga kayak ini. Nah, tempat tidur ini adalah koleksi di mana Pak Nasution pada waktu itu kakinya patah, dirawatnya di markas Kostra dengan memakai tempat tidur ini. Jenderal dulu dirawat pakai tempat sekecil ini, Bu. Gak marah, Bu. Kalau jenderal sekarang kasih kiri marah, Bu. Nah, inilah tempat tidur dan tongkatnya Pak Nas ketika Pak Nas dirawat. Ada koleksi di samping, ada baju dan tongkatnya Pak Nas. Ini ketika Pak Nasution berpidato menjadi hero 7 jenazah pahlawan revolusi. Nah, ini baju dan tongkat aslinya. Di samping ada bajunya Adik Irma, ini baju ketika Adik Irma tertembak. Tapi ini bukan baju aslinya, ini replikanya, Bu. Untuk aslinya ada di lubang buaya, dimuseumkan di sana. Di samping ada bajunya Adik Irma, ini baru baju aslinya. Jadi ini baju aslinya Adik Irma ketika di tahun 1965. Baju ini dipersiapkan untuk hari ulang tahun Abi 5 Oktober. Tapi 5 Oktober itulah Adik Irma meninggal dunia. Baju ini baru dicoba. Kalau di film G30 SPKI, Papa bajunya aja belum ada bintangnya. Ya baju ini yang disyuting, yang dipakai sama anak itu. Nah, di bawah ada mainan Adik Irma ketika tahun 60-an. Mainannya itu di samping ada lukisan, maaf. Ini
Ini ada lukisan Ade Irma dan Pak Nasution. Nah, di bawah ada tulisannya. Sini dek, sini. Adik bisa baca tulisannya apa ini? Terus? Nah, Papa, apa salah adik? Itu adalah kata-kata terakhir Ade Irma Suryani Nasution. Nah, ketika tahun 1965 Pak Nasution 5 hari kemudian baru bisa menengok anaknya yang dirawat di rumah sakit Gatot Subroto. Sesampai di ruangannya Ade Irma melihat papanya datang lalu berkata, Papa, apa salah adik? Kenapa adik yang ditembak? Lalu Pak Nasution membalasnya dan menjawab, yang salah bukan adik, yang salah papa. Setelah itu meninggal dunia Pak jam 11 malam. Nah, itu cerita Ade Irma Suryani Nasution terakhir sebelum meninggal dunia. Lalu dimakamkan di kantor Wali Kota Jakarta Selatan atau TPU Umum di tahun 1965 itu. Kenapa Ade Irma tidak dimakamkan di Kalibata? Pada waktu itu sudah difasilitasin, tapi Pak Nasution dan Bu Nasution tidak mau. Ade Irma dimakamkan di TPU Umum di Jakarta Selatan. Sekarang di kantor Wali Kota Jakarta Selatan itu dulu makamnya Ade Irma di situ sampai sekarang. Sampai sini Ibu, Bapak-bapak ada yang mau ditanya lagi sebelum kita lanjut? Nah, kalau sudah kita ke kamar senjata. Nah, itu kembali lagi. Jadi kenapa pasukan Cakra Beliau ini salah sasaran? Nah, pada waktu tahun 65 pasukan Cakra Beliau ini hanya dibekali sesuatu foto hitam putih yang dipegang oleh pimpinannya Pel Gajah Wulu. Nah, fotonya hitam putih hampir seperti ini Bu. Nah, kenapa? Hampir mirip fotonya. Nah, pasukan yang dikirim ke sini itu sebenarnya dulu itu bukan pasukan Cakra Beliau semuanya. Pasukan campuran, sebenarnya pasukan yang dari Jawa Timur dikirim ke Jakarta tujuannya untuk dipersiapkan untuk hari ulang tahun April 5 Oktober. Sama letkol untung ini disalahgunakan untuk diperbantukan menculik para jenderal sampai 100 orang itu. Kalau di tempatnya Pak Ahmad Dhani 115 orang. Itu dimaksudnya karena Pak Ahmad Dhani adalah seorang kasat yang pasukannya lebih banyak. Kita masuk ke dalam kamarnya. Di sini adalah kamarnya Ade itu kamarnya anaknya Pak Nandan bernama namanya Nah, jadi pada waktu nanti tidurnya di sini mendengar kegaduhan pasukan Cakra Beliau datang itu, Bu Yanti tidak berani keluar lewat depan, tapi Bu Yanti melompat lewat jendela. Tujuannya lewat jendela ini supaya dekat karena Pak Petendian di samping mau minta tolong sama Om Pier atau Pak Petendian. Ternyata sesampai di bawah di dekat kamarnya Pak Petendian sudah ditangkap oleh pasukan Cakra Beliau. Nah, untuk koleksinya ada salah satu koleksi ini yang membawa atau menjadi saksi bisu. Ini adalah senjata yang pernah dipakai nembak Ade Irma Suryani Nasution. Ini senjata aslinya, kalau ibu bapak-bapak lihat, senjata yang dipakai di Ade Irma mana? Ya ini asli. Nah ini namanya senjata jenisnya jenis cung, produksi dari Cina. Dulunya kebanyakan dipakai oleh Pas Pampres atau pasukan Cakra Beliau dan Angkatan Udara, pasukan Angkatan Udara. Yang lain ini ada senjata AK, ada M16, ada senjata lain ini LA. Ini senjata-senjata yang pernah dipakai berjuang oleh Jenderal Nasution. Ketika Pak Nasution ada di Jawa Timur, ada di Jawa Barat, senjata inilah yang dipakai. Nah, di samping ada senjata-senjata tradisional, kenang-kenangan dari beberapa daerah. Jadi ada keris, ada badi, ini kenang-kenangan dari beberapa daerah. Bukan ini untuk pengabdian. Jadi Pak Nasution tidak pernah mengabdi ke keris-keris ini. Jadi Pak Nasution ini yang di tahun dulu sampai meninggal beliau sangat dekat sama para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, itulah Pak Nasution. Di samping ada senjata api koleksinya panas. Nah ini senjata koleksinya panas. Yang biasa dipakai berburu, mencari apa di hutan, mencari burung, mencari harimau. Ini senjata-senjatanya. Dari tahun 65 Pak Nasution sudah memiliki ini Bu. Tapi Pak Nasution kenapa tidak melawan, tidak menemui pasukan Cakra Beliau? Karena kalau melawan pakai ini pasti akan konyol. Dan Pak Nasution melarangnya.
untuk menemui pasukan cakra. Beliau itulah alasannya tugas. Nah, sampai sini kemudian ibu-ibu, inilah museum kami. Kalau mau dilanjut, foto-foto mau disilakan. Di samping ada museumnya Pak Bertendean. Kalau mau, nah, kita lanjut ke sana. Mau foto nggak di sini? Mau foto di? Foto di mana? Oh. Sama singgah Sudirman. Ya, belum kasih teh udah nikah. Itu juga hijau.